Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Syaharani dengan NIM 190388201030. Jadi di sini saya akan praktik mengajar menggunakan media pembelajaran yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan Salindia yang berisi materi pelajaran. Yang kedua, ada game yang berisi soal-soal mengenai materi pelajaran. Dan yang ketiga yaitu ada video pembelajaran mengenai materi pelajaran. Video pembelajaran ini merupakan video yang telah saya buat sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Ketua kelas silakan pimpin doa ya. Baik, Bu. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, pada sehat-sehat semua ya, Nana Ibu. Sudah semangatnya untuk belajar pada hari ini? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi teks anekdot. Jadi di sini Ibu ada media pembelajaran untuk materi pelajaran kita pada hari ini. Ibu menggunakan yang pertama itu Salindia. Lalu di sini Ibu ada membuat video pembelajaran tentang teks anekdot. Itu video Ibu buat sendiri. Dan yang ketiga itu ada game yang berisi soal-soal. Jadi nanti kalian akan mengerjakan soal tersebut melalui game itu yang telah Ibu buat. Sudah siap semuanya pada pelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Nah, untuk itu kita masuk saja ya pelajaran kita pada hari ini. Novita, silakan share screen materi yang sudah Ibu kirimkan ke grup. Sudah, Ibu. Nah, materi kita pada hari ini yaitu adalah teks anekdot. Nah, teks anekdot ini ada di kurikulum 2013 pada KD 3.6 dan 4.6. Selanjutnya, Novita. Nah, di sini ada kompetisi yang tadi dulu, Novita. Nah, kompetisi dasar dan indikator pencapaiannya. Jadi di kompetisi dasar 3.6 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Indikator pencapaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis struktur teks negosiasi yang meliputi abstrak, orientasi, sintesis atau komplikasi, reaksi, dan koda. Menelaah unsur kebahasaan teks anekdot, membuat teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis, dan mempresentasikan teks anekdot yang telah dibuat. Begitu ya anak-anak. Oke, Novita, selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis isi struktur teks negosiasi yang meliputi abstrak, orientasi, krisis atau komplikasi, reaksi, dan kode yang dibaca dengan baik dan benar. Peserta didik dapat menelaah unsur kebahasaan teks anekdot yang didengar dengan tepat. Peserta didik dapat membuat teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis dengan tepat. Dan peserta didik dapat mempresentasikan teks anekdot yang telah dibuat dengan baik dan benar. Nah, jadi anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita mengenai teks anekdot adalah mencakup 4 poin yang telah Ibu jelaskan barusan ini ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk saja ya, yaitu pengertian dari teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat namun menarik karena memiliki efek lucu dan menyenangkan. Hanya saja di dalam kelucuan teks ini terdapat unsur kritik yang halus.
Umumnya, teks anekdot ditulis dengan mendasarkan pada peristiwa nyata yang memang benar-benar terjadi di kehidupan manusia, kemudian diberi rekaan oleh pembuatnya sehingga memiliki muatan lucu dan menyimpan kritik di balik ceritanya. Nah, untuk pengertian teks anekdot, apa ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Paham ya? Paham ya? Paham. Oke, selanjutnya Novita. Selanjutnya, Novita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Anak-anak sekalian bisa lihat dari salindia yang telah Ibu kirimkan ya. Nah, ada abstrak yang pertama, yaitu bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Pada bagian ini, biasanya menunjukkan hal unik yang akan ada dalam teks. Abstrak dapat disebut sebagai tahap pembukaan. Bagian ini sifatnya opsional. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Nah, selanjutnya ada krisis atau komplikasi. Komplikasi merupakan bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada orang yang diceritakan. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Selanjutnya, ada reaksi, yaitu bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi itu berkenaan dengan tanggapan atau respon atau krisis yang dinyatakan sebelumnya. Nah, yang terakhir itu adalah koda. Koda yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda sama dengan penutup, pertanda berakhirnya cerita. Mengenai struktur negosiasi, apa sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Jika kalian ingin bertanya, boleh. Jika ada yang tidak jelas, kalian bisa melihat dari PP dari salindia yang telah Ibu bagikan. Jika masih tidak mengerti juga, kalian bisa tanyakan ke Ibu langsung ya. Nah, ada unsur kebahasaan teks negosiasi. Ini kalian bisa baca. Pertama ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua ada kalimat retoris. Yang ketiga ada konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Selanjutnya, yang keempat ada kata kerja aksi dan kelima kata kalimat perintah. Nah, anak-anak sekalian, kalian bisa membacanya melalui salindia yang telah Ibu bagikan ya. Jika ada yang tidak mengerti, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu melalui grup, atau kalian bisa tanyakan sekarang. Nah, ini adalah cara menyusun teks anekdot. Jika kalian ingin membuat teks anekdot, langkah-langkahnya yaitu seperti yang pertama, kalian harus menentukan tema. Yang kedua, menentukan hal yang ingin dikritik. Yang ketiga, menentukan hal lucu atau humor yang ingin diselipkan. Dan keempat, menentukan tokoh. Selanjutnya, Novita. Kelima, menentukan kerangka berdasarkan struktur. Yang keenam, menentukan alur. Yang ketujuh, menentukan pola penyajian. Dan 8, mulai menyusun. Nah, begitulah anak-anak cara kita jika ingin membuat teks anekdot secara baik dan benar. Selanjutnya Novita. Nah, di sini Ibu ada contoh teks anekdot. Novita, silakan kamu baca teks anekdot ini. Baik, Ibu. Terdapat 2 orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Zaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah selesai memberi berkas pencalonan atau TPU di wilayah masing-masing, Danu dan Zaki ngobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Mereka kemudian terikat ke dalam sebuah percakapan yang seru. Danu, Zak, kamu tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politis yang kaya raya? Zaki, masa itu aku juga tahu dan
Danu. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia loh. Zaki, loh, maksud kamu apa ya? Danu. Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Zaki, kok malah kaos tahanan KPK sih? Dan aku nggak paham nih. Danu, ya iyalah, coba aja deh kamu pikir Zak, seorang politikus terlebih dahulu harus bisa mengambil uang negara minimal 1 miliar, baru mereka semua bisa menggunakan kaos tersebut. Wahyu, oh aku baru paham kalau maksud kamu seperti itu dan kemudian mereka memesan kopi untuk yang kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang sudah pernah mengenakan kaos termahal KPK itu. Oke, terima kasih ya Novita. Sama Ibu. Nah, begitulah anak-anak materi kita pada hari ini mengenai teks anekdot. Apa ada pertanyaan? Tidak ada Ibu. Alhamdulillah. Jika tidak ada, Ibu akan mengetes kalian dengan cara memberikan kalian soal, tetapi melalui game yang telah Ibu buat, yaitu ada Ibu mengirim linknya melalui WA Group. Baik, Berikut adalah link game siswa dalam menjawab soal. Isi nama terlebih dahulu lalu masuk. Di sini ada level 1 hingga level seterusnya. Ada juga suara di dalam game tersebut. Siswa menunggu soal yang keluar melalui kereta. Di atas balon tersebut adalah pilihan jawaban. Jika jawaban salah, maka tertanda silang. Dan jika jawaban benar, maka masuk ke dalam kereta dan ada checklist berwarna biru. Dan lalu keluar skor jika telah menyelesaikan level 1 tersebut. Selanjutnya masuk ke level 2. Seperti tadi cara menjawabnya. Jika benar, maka masuk ke dalam kereta. Jika salah, maka tertanda silang. Langsung keluar skor setelah menyelesaikan level 2 tersebut. Selanjutnya level 3. Makin lama permainan akan semakin cepat. Di sini kita membutuhkan kefokusan siswa dalam menjawab soal. Cara menjawab seperti tadi. Hanya saja lebih cepat dari sebelumnya. Lalu keluarlah skor. Hanya 3 level, menampilkan jawaban-jawaban materi pelajaran dari soal tersebut. Lalu, siswa juga bisa melihat papan peringkat dia peringkat keberapa. Nah, jika ini adalah hasil saya bermaksud guru, yaitu guru bisa melihat hasil siswa yang telah menjawab, yaitu jumlah siswa 1 yang baru menjawab, lalu papan peringkat Novita paling tertinggi. Dan ini adalah jawaban siswa yang benar dan yang salah. Sebelum Ibu tutup materi kita pada hari ini, Ibu ada sebuah video yang telah Ibu buat, yaitu mengenai teks anekdot ini. Jadi videonya kalian perhatikan. Nanti Ibu akan kirim juga melalui WA Group. Nah, jadi kalian di sini Ibu memberikan tugas untuk tentukan apa saja struktur teks anekdot di dalam video yang telah Ibu kirim. Jadi kalian paham tidak? Paham Ibu. Ya ampun nih anak. Vita, bangun. Tidur terus lo kerjaannya. Bangun Vita, bangun. Ih, siapa sih? Aku Maya. Cepetan bangun lah. Aduh, Mayang. Tidur terus bangun. Aduh Iya,
duit sih, kan mau kayak gitu. Iyalah Mai, nama juga wakil rakyat, pasti sudah mewakili. Masa sih kayak gitu? Iya, aduh, kau nih nggak tahu ya Mai. Itulah nggak pernah belajar PPKN. Nggak tahu, aku udah lupa, udah lama. Udah, ayo bangun, mandi cepetan. Iya, Cepet bentar bangun. lagi. Ayo cepet bangun. Dan coba kalian jelaskan secara singkat struktur teks anekdot setelah melihat video yang telah Ibu tampilkan. Nah, tadi kan saya ingin menjawab. Ya, silakan. Tadi kan Ibu telah menjelaskan struktur-struktur tentang teks anekdot. Nah, Bu, di abstraksi itu terdapat dari video itu terdapat dua orang, yaitu Maya dan Nobita, di mana Maya ke rumah Nobita untuk mengajak pergi kuliah bersama-sama. Terus di bagian struktur orientasinya, setelah sampai di rumah Nobita, ternyata Nobita masih tidur. Lalu Maya pun membangunkannya. Terus Bu, di struktur krisisnya, Maya dan Nobita itu sedang berdialog. Maya, Nobita bangun, ayo kuliah, jangan tidur terus. Nobita, aduh Mai, mana tahu tidur aja dapat uang. Maya, lah bagaimana pula tidur aja dapat uang. Nobita, bisalah Mai seperti wakil rakyat. Nah, untuk struktur reaksinya Bu, Maya masih berdialog. Maya, lah tidur aja dapat duit ya. Kok bisa? Nobita, bisalah Mai, namanya aja wakil rakyat. Ya otomatis sudah mewakili. Nah, untuk struktur terakhir itu Bu ada koda. Nah, dari dialog itu membahas tentang kemudian Nobita pun bersiap untuk pergi kuliah karena Nobita dan Maya harus berusaha jika ingin mendapatkan sesuatu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Nobita. Wah, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, setelah Ibu kasih soal melalui game tadi, bagaimana menurut kalian? Udah paham belum mengenai teks anekdot? Sudah, Ibu. Nah, video tadi juga Nobita sudah bisa menjelaskan strukturnya. Jadi Ibu rasa mengenai teks anekdot kan sudah bisa. Nah, jadi tugasnya kalian jangan lupa bersama kelompok membuat satu teks anekdot dengan struktur yang telah kita pelajari. Lengkapi dengan struktur yang telah kita pelajari. Ibu. Mengerti? Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Nobita silakan kesimpulan pada pembelajaran Baik, kita hari ini. Ibu. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat namun menarik karena memiliki efek lucu dan menyenangkan. Hanya saja di dalam kelucuan teks ini terdapat unsur kritik yang halus. Umumnya teks anekdot ditulis dengan mendasarkan pada peristiwa nyata yang benar-benar terjadi di kehidupan manusia. Kemudian diberi rekaan oleh pembuatnya sehingga memiliki muatan lucu dan kritik di balik cerita. Namun di struktur anekdot ini memiliki struktur juga. Yang pertama ada abstrak, orientasi, krisis atau komplikasi, terus ada reaksi, dan terakhir ada koda, Bu. Baiklah Bu, itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang teks anekdot. Terima kasih Bu. Wah, bagus sekali. Terima kasih ya Nobita. Alhamdulillah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini semuanya tercapai dan berjalan lancar. Nah, tugasnya anak-anak jangan lupa buat ya, selalu jaga kesehatan dan semangat untuk menuntut ilmu. Baik semuanya. Baik Ibu. Baik. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Berikut adalah praktik mengajar menggunakan media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu materi mengenai teks anekdot. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.